Pemirsa, kasus harian COVID-19 di Indonesia terus pecahkan rekor. Munculnya berbagai varian baru COVID-19 menjadi tantangan baru dalam penanganan pandemi di dalam negeri. Varian baru bahkan muncul dari sejumlah negara yang mengalami peningkatan kasus. Lalu akankah Indonesia juga berpotensi memunculkan varian baru ini? Rekan Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Gemma. Ya Eva, benar sekali sejumlah varian COVID-19 ditemukan di dunia dan diperkirakan sudah masuk ke Indonesia. Kita akan melihat pernyataan dari epidemiolog Diki Budiman dari Universitas Australia, Griffith University, yang mengatakan bahwa ketika penyebaran COVID-19 semakin tidak terkendali, maka potensi mutasi akhirnya akan melahirkan varian baru yang merugikan masyarakat. Kita juga akan melihat apa saja varian baru yang sudah ditemukan oleh dunia dan di mana ditemukannya. Dan ini merupakan sejumlah varian-varian baru yang ditemukan di dunia. Ada Alpha, Beta, Gamma, Delta, Kappa, Eta, dan juga Iota yang ditemukan di sejumlah negara dan ditemukan pada akhir tahun 2020. Dan dari sejumlah varian baru ini, diketahui sudah mulai memasuki Indonesia dan menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia mengalami kenaikan jumlah COVID-19 yang cukup tinggi perharinya. Kita akan melihat berapa jumlah kasus yang sudah masuk ke Indonesia. Ada 3 jenis varian yang sudah masuk ke Indonesia, yaitu Alpha, Beta, dan juga Delta, di mana untuk kasus tertinggi ada di varian Delta yang mencapai 615, kemudian juga kasus Alpha sudah 54, dan kasus Beta sudah ada 12 kasus. Ini merupakan data per tanggal 11 Juli 2021. Kita langsung aja akan melihat berapa jumlah kasus harian Indonesia. Dan ini merupakan kasus harian COVID-19 selama 1 pekan terakhir, di mana setiap harinya mengalami kenaikan dan juga terus mencetak rekor, di mana pada tanggal 10 Juli mencapai 35.000 dan kemudian di tanggal 15 Juli sudah mencapai 56.757 kasus, dan juga pada tanggal 16 Juli yaitu kemarin per pukul 18 waktu Indonesia Barat ada mencapai 54.000 kasus per harinya. Kita langsung saja akan melihat juga apa saja indikator yang menjadi terlihat varian baru COVID-19. Yang pertama adalah penularan yang cepat. Untuk varian Delta diketahui memiliki penularan yang cukup cepat sehingga menjadi meluasnya kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian juga virus menyebabkan gejala parah, bahkan mengakibatkan kematian. Hingga saat ini Indonesia memiliki angka kematian mencapai 70.000, sehingga itu angka yang cukup tinggi dan juga diperkirakan karena adanya varian baru. Dan kemudian adalah indikatornya menurunkan efikasi antibodi yang tercipta di badan setelah divaksin, sehingga walaupun sudah divaksin, beberapa varian masih bisa memasuki tubuh, tetapi memang gejalanya tidak terlalu banyak dikarenakan sudah ada antibodi dari vaksin. Kita juga akan melihat data selanjutnya. Ini merupakan 4 metode identifikasi virus COVID-19. Pemerintah Indonesia sudah memiliki 12 laboratorium untuk meneliti sejumlah varian baru. Yang pertama adalah pemotongan DNA, kemudian juga pengodean DNA. Lalu ada satu cara yang namanya whole genome sequencing, di mana DNA akan langsung dites menggunakan sampel virus ke sebuah alat dan kemudian akan menghasilkan analisis data, di mana diketahui apa varian yang menularkan ataupun yang sedang ada di tubuh masyarakat saat ini yang sedang terinfeksi COVID-19. Lalu kita juga akan melihat pernyataan dari pihak WHO. Ini merupakan Didier Hausen, Ketua Komite Darurat WHO, yang mengatakan bahwa evolusi berkelanjutan virus corona dan perbedaan pendekatan terhadap pandemi oleh negara-negara anggota WHO menjadi sumber kesulitan. Sehingga pemirsa, tidak hanya upaya masyarakat dalam prokes, tetapi pemerintah juga wajib untuk mempercepat bagaimana caranya untuk menganalisis jika ada varian baru agar dapat dikendalikan dan tidak terjadi penularan COVID-19 terlalu banyak. Demikian pemaparan pada siang ini, Eva. Saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk pemaparan Anda.